Berita itu ada yang datang untuk kepentingan dirinya, satu. Tapi kalau hadithul ifki itu ialah berita yang disebar yang tidak benar untuk menjatuhkan orang lain. Itu disebut dengan ifki. Ada berita yang tersebar tidak benar, apa tujuannya? Untuk menjatuhkan orang lain. Itu disebut dengan ifki. Beda dengan fitnah, beda juga dengan kadzib. Kalau kadzib itu dia berbohong untuk kepentingan dirinya. Dia berbohong untuk kepentingan dirinya, memperkaya dirinya. Itu disebut dengan kadzib, berbohong diri. Tapi kalau ifkun, dia berbohong menyebarkan berita tetapi untuk menjatuhkan orang lain. Yang banyak terjadi sekarang itu adalah ifkun, hadithul ifki. Dia bikin berita-berita yang sampai saat ini, misalnya Pak, yang baru-baru saja terjadi. Kita buka berita tentang peristiwa misalnya Imam Habib Rizik Syihab di Saudi. Tersebar berita dia begini. Yang satu mengatakan dia ditahan, yang satu mengatakan tidak ditahan. Datanglah orang kemudian menyebar berita-berita yang tidak benar. Disebar, akhirnya tersebar, semua baca. Yang baca itu kemudian dia sebar. Yang baca untuk apa? Menjatuhkan harkat martabat orang ini. Maka itu disebut dengan ifkun. Terus bagaimana yang sebenarnya? Kita tidak tahu yang sebenarnya terjadi seperti apa, kecuali yang kita dengar apa yang disampaikan oleh orang itu sendiri yang melakukan atau orang yang merasakan yang terjadi ialah ya seperti itu. Misalnya kita nonton di video ini, saya lihat tadi sudah ada konfirmasi daripada Habib di Saudi mengatakan bahwa yang terjadi begini. Jadi dia yang merasakan, maka dia yang lebih tahu. Jadi seperti itu yang kalau kita ingin berita yang benar, siapa yang terjadi ya kita dengar, oh seperti itu yang terjadi. Karena banyak orang menyebar berita-berita tidak benar, kemudian kita meyakini berita itu. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan qaul zur. Qaul zur itu sumpah palsu. Apa yang disebut dengan sumpah palsu? Ada orang, nah ini juga Pak, kalau ada orang tertuduh melakukan perzinahan, tidak boleh dia dihukum kecuali didatangkan 4 orang saksi. Tidak boleh orang dituduh kalau dia tidak bisa datangkan 4 orang saksi. Itu di zaman Nabi. Di zaman Nabi kalau ada orang melakukan perzinahan harus ada saksinya. Kalau tidak ada saksinya tidak bisa dia dihukum. Harus ada saksi, kecuali kalau dia bersumpah atas nama Allah bahwa saya telah melakukan itu, baru dia dihukum. Dan kalau tidak ada saksinya tidak boleh dia dihukum. Maka ada orang yang disebut dengan bersumpah palsu. Apa itu? Qaul zur. Terjadi pertikaian, kemudian dia menjadi saksi dan dia bersumpah karena Allah padahal tidak terjadi seperti itu, maka hukuman azab yang pedih bagi orang yang seperti ini disebut dengan qaul zur, sumpah palsu, menyebarkan berita yang tidak benar. Nah ini yang ketiga. Yang keempat ada yang disebut dengan buhtanun azim. Buhtanun azim itu ialah tuduhan yang tidak mendasar, tuduhan yang tidak benar. Ketika kita jualan misalnya, ada orang yang menuduh kita, mohon maaf, ada orang yang menuduh kita kemudian melakukan berjualan tapi menggunakan, mohon maaf, pakai tuyul-tuyul, pakai ini dan itu. Dituduh kita. Banyak contoh Pak, di Papua ada dulu warung bakso, banyak sekali orang yang datang karena lawannya ini saingannya berdagang bakso, sama-sama bakso tidak sama, yang ini banyak untungnya, dibuatlah kemudian isu, oh dia pakai tuyul, oh dia pakai jin, oh dia pakai ini. Tersebar berita itu, tidak ada orang yang mau masuk di warung itu. Maka ini disebut dengan buhtanun azim, tuduhan yang palsu. Tapi memang mohon maaf, apakah benar Ustaz ada orang yang berjualan kemudian menggunakan seperti itu? Ada.
Bukan tidak ada. Tapi orang yang berjualan seperti itu tidak akan mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya. Adapun keuntungan yang didapatkan itu hanya sebentar saja. Kalau ada orang berdagang menggunakan bantuan, mohon maaf, bantuan jin, bantuan tuyul, bantuan apa saja, maka tidak ada keberkahan yang dia dapatkan. Adapun ketika dia mendapatkan banyak keuntungan, itu hanya sebentar saja. Lihat prosesnya nanti ke belakang. Karena harta yang diperoleh dari sesuatu yang tidak dengan jalan yang diridhoi oleh Allah, maka dia tidak mendapatkan keberkahan. Keberkahan itu apa? Apa itu barakah? Barakah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sedikit yang dia dapatkan, tapi karena yang sedikit ini berberkah, maka dia panggil itu yang lainnya untuk datang ke sini. Maknanya ialah sesuatu yang sedikit kalau dia berberkah, maka akan mendatangkan lagi rezeki-rezeki yang lain yang akan datang kepada kita. Maka ini yang paling bagus. Lakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka peristiwa yang terjadi di zaman Nabi itu kemudian kita hubungkan dengan peristiwa yang ada sekarang, ini sangat erat kaitannya dengan persoalan itu tadi, pemilihan, Pak. Pemilihan baik itu pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, pemilihan anggota DPRD antara partai. Ada orang yang tadinya enak sama-sama makan, gara-gara berbeda pilihan bertengkar. Duduk-duduk sama-sama di toko, tapi karena beda pilihan akhirnya. Jangan sampai gara-gara beda pilihan itu menjadikan kita seperti ini. Tapi berbeda pilihan silakan, tapi seharusnya kita jaga ini, silaturahim tetap kita jaga. Mohon maaf Pak, sering saya sampaikan ini, kenapa? Karena ramai sekali di Facebook. Ramai sekali di Facebook kerusakan yang ditimbulkan gara-gara kita cekcok berbeda pilihan itu. Yang kemudian kalau ini, oh ini begini. Jadi ini yang ditakutkan dalam hidup, karena beda pilihan kemudian menjadikan kita memutuskan silaturahim, padahal kita yang dulunya baik-baik saja, sama-sama minum kopi, tapi gara-gara itu kita tidak cocok. Nah, kemudian surah An-Nur juga hubungannya dengan surah Al-Hujurat. Kenapa hubungannya dengan surah Al-Hujurat? Surah Al-Hujurat menyuruh kita untuk tabayyan. Tabayyan itu, ini pernah saya jelaskan, saya masih ingat. Bolehkah kita mencari tahu orang-orang itu? Mohon maaf. Contoh, bolehkah kita menyebut orang yang telah melakukan perbuatan dusta itu? Seperti dalam sejarah disebut namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu disebut namanya. Fir'aun disebut namanya. Kan'an disebut namanya. Dan orang-orang yang lain. Bolehkah kita menyebut orang lain? Bukankah Ustaz tidak boleh menceritakan kejelekan orang lain? Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hujurat tentang orang-orang yang menceritakan kejelekan orang lain, maka dia seakan-akan telah memakan bangkai saudaranya sendiri. Di mana ayatnya itu bisa dibuka di dalam surah Al-Hujurat, berbicara tentang tidak boleh kita menghina orang lain. La yaskhar qaumun minkum, tidak boleh juga kita menceritakan kejelekan orang lain. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa orang yang memakan, orang yang menceritakan kejelekan saudaranya, maka seperti dia memakan bangkai saudaranya. Sementara orang tidak suka memakan bangkai itu. Terus bagaimana Ustaz? Bolehkah kita ceritakan kalau ini dia bisa menjadi pelajaran? Saya pernah sampaikan di sini ada beberapa kriteria di mana kita bisa menyebutkan kekurangan orang lain. Satu, kalau ada seorang laki-laki ingin mencari istri, maka boleh dia cari tahu bagaimana keadaan calon. Begitu juga seorang istri, dia mau cari tahu itu suaminya, dia tanya ke orang bagaimana keadaannya itu orang, bagaimana sifatnya dan lain sebagainya. Yang kedua,
boleh menceritakan kejelekan orang lain, kekurangan orang lain kalau dia mencari alamat. Apa itu? Dia tanya di mana rumahnya Umar, misalnya. Umar yang mana? Di sini banyak Umar. Ada itu Umar yang cacat. Apanya cacat? Ininya dia sebut. Bolehkah disebut? Boleh disebut untuk mencari orang. Dan itu yang paling nampak misalnya. Yang ketiga, yang mana boleh disebut kekurangan orang lain kalau dia bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Contoh Pak, orang tetangga rumah kita ini terkenal dia suka mencuri. Maka ketika kita datang kepada tempat orang lain, kita lihat dia mau masuk di rumahnya teman, kita beritahu teman, hati-hati ya. Kenapa? Orang itu biasa mencuri. Bolehkah? Boleh sebagai peringatan. Ini keempat. Yang kelima, boleh kita menceritakan kekurangan orang lain kalau kita pergi melapor di kantor polisi. Nah, ini jelas. Kalau pergi ke kantor polisi disampaikan, ini kekurangannya, ini untuk pelaporan, maka itu dibolehkan. Nah, jadi ada hal-hal yang dibolehkan kita menceritakan. Salah satunya juga tentang hadis, Pak. Kalau kita mengkaji hadis, maka kita akan menceritakan disebut dengan periwayat. Periwayat itu diceritakan kejelekannya. Oh, ini periwayat ini kalau kencing lebih suka berdiri daripada duduk. Oh, ini periwayat dia suka berdusta. Oh, ini periwayat tidak kuat hafalannya. Oh, ini periwayat begini dan begitu. Diceritakan kejelekannya. Untuk apa, Pak? Untuk pelajaran mengkaji hadis. Maka itu dibolehkan oleh para ulama. Ini tinggal 1 menit kayaknya. Mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sebagai pelajaran supaya kita semakin hati-hati, semakin bisa menerima kalau ada berita, jangan kemudian kita men-share karena menganggap itu benar, tapi cari tahulah dulu sebelum kita bagikan. Jazakallah khair, terima kasih atas segala perhatiannya.